Ini pertama kali loh ada yang menanyakan khususnya untuk nama Gus Botak. Kapan saya menjadi seorang bakti negara? Sudah pasti dari saya lahir sudah menjadi seorang bakti negara. Saya sparring partner biasa, terus tangan saya patah. Ada salah satu yang menyampaikan di belakang, apa ya orang Gus Botak aja nih? Lah preman, paling bisa nengke. Semua kuasa ada di ibu ketua umum. Sebagai petugas partai selalu siap. Kembali saya sampaikan, PDI Perjuangan Kabupaten Badung kompak dan sulit. Kapanpun digas, dia akan. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan siang ini pemirsa, kita berkesempatan diterima untuk bertamu di kediaman Bagus Alit Sucipta, yang biasa dipanggil Gus Botak, akrab dipanggil Gus Botak atau Aji Botak. Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Gus. Okay. Beliau ini, atau Gus Botak ini, beliau adalah peraih suara tertinggi 2 kali pemilu legislatif berturut-turut 2019 dan 2024. Kalau tidak salah 2019 100 ini ya Gus Botak ya. 111 ribu 741. Oke, 2024 nya 117 ya. 625. Oke. Oke, Gus Botak. Ini kami jujur aja terima kasih sekali karena sepengetahuan kami ini pertama kalinya Anda menerima media untuk bisa wawancara. Sepertinya seperti itu ya? Benar sekali. Ini pertama kali saya menerima media, khususnya Alis Bali, ya, untuk podcast. Ya, karena mungkin ada suatu chemistry antara kita. Terima kasih, Gus Botak. Ini karena pemilu udah selesai nih ya. Tapi kami mewakili pemirsa ini juga banyak ketika Alis Bali ini mengudara, ada saran masukan untuk mencoba mewawancarai Anda. Dan terima kasih, ini juga sekaligus menjawab keingintahuan pemirsa. Sebenarnya seorang Gus Botak itu kayak apa itu? Nah, kami ada satu pertanyaan nih. Nama Anda tuh Bagus Alit Sucipta. Nah, kok bisa dipanggil Gus Botak? Apa Gus Botak maksudnya? Padahal setahu saya Anda nggak botak loh. boleh saya jawab? Boleh, silakan. Ini pertama kali loh ada yang menanyakan khususnya untuk nama Gus Botak. Ini harus saya sampaikan, jelaskan sedikit. Ceritanya gimana tuh? Yang pertama ya, saya mengucapkan salam untuk Alis Bali, untuk pemirsa, khususnya masyarakat Bali dan Badung pada khususnya. Dalam hal ini mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau kita ngobrol terkait dengan diri saya. Saya lanjutkan. Ini nama Gus Botak adalah nama yang sangat unik. Uniknya di mana tuh? Nah, awal mula banyak yang memprediksi atau mengira-ngira bahwa Gus Botak itu pasti Gus Botak. Tapi mungkin yang berani menanyakan itu baru saudara. Di sini harus dijelaskan. Ini uniknya seperti ini. Dulu waktu saya lahir di suatu tempat ada apa namanya? Kalau dulu itu mesin diesel itu kan ada mesin Kubota. Oh, oke. Itu aslinya. Nah, dulu terkenal ya mesin Kubota itu. Jadi mesin-mesin merek diesel yang berbahan solar ya, berbahan bakar solar. Itu waktu di zaman itu tahun 80-an itu merek Kubota, merek lah. Setelah itu saya sering nangis dibawa sama ibu di depan, di samping toko mesin Kubota itu. Nah, akhirnya dengan gampang orang tua saya, jadi Aji, menamai saya Gus Botak gitu sebetulnya. Oke. Panggilan saya sehari-hari dari kecil tuh Gus Botak, Gus Botak, Gus Botak. Setelah saya gede dikit, saya paham kenapa Gus Botak. Akhirnya potong.
Jadi Gus Bota. Oh. Atau mungkin kalau secara usil bisa saya bilang bisa diganti jadi Gus Diesel mungkin ya. Oh Karena tidak. Beda. Diesel sama Kubota beda. Jadi mesin diesel, mesin Kubota beda. Nah itu, jadi nama Gus Bota itu dasarnya dari nama panggilan dari orang tua saya. Setelah itu saya besar, akhirnya potong menjadi Gus Bota saja. Akhirnya Astungkaro, nama itu populer. Iya, betul. Nama itu populer, mungkin gampang ya disebutkan oleh orang, termasuk juga pada saat saya awal-awal masuk turun ke dunia politik, bahkan ibu-ibu yang notabene yang tidak terlalu paham, dia menanyakan, di surat suara kok tidak ada nama Gus Bota gitu. Nah, saya sampaikan, nama panggilan saya Gus Bota, nama asli saya Bagus Alit Sucipta. Dan akhirnya tidak ada masalah. Meskipun tidak ada nama Gus Bota itu di surat suara, dicoblos tetap Bagus Alit Sucipta. Ya mungkin karena wajah tampan itu juga menjual mungkin. Astungkaro Pak Astungkaro. Oke, Gus Bota. Tapi kami juga ingin tahu dari catatan yang kami punya, Anda tuh kan atlet bakti negara ya. Hanya sebatas atlet atau Anda pernah punya prestasi? Bisa diceritain nggak? Oke, terkait dengan bakti negara, saya harus cerita dari awal. Oke. Bakti negara satu, berdirinya bakti negara itu di tahun 1955. Nah, waktu itu berkumpulnya para veteran perang. Dulu pada saat perang, mereka semua ada dari pencak silat, beberapa pencak silat. Nah, mereka berkumpul mempertahankan kemerdekaan, meraih kemerdekaan. Setelah merdeka tahun 45, mereka mendirikan organisasi pencak silat yang ada dari beberapa tokoh-tokoh pendekar yang ada di seluruh Bali. Nah, mereka berkumpul di Kaliungu Kaja tahun 55, didirikanlah itu perguruan seni pencak silat bakti negara. Asal katanya dari mana itu? Berbakti pada negara, mereka kan veteran. Oh, oke. Ada dari perguruan bakti, ada dari perguruan Cimande, ada dari beberapa perguruan yang notabene pada saat itu mereka tidak mempunyai wadah. Nah, intinya mereka setelah meraih kemerdekaan, para veteran kita ini, pejuang bangsa ini berkumpul di Kaliungu Kajo tahun 55, bersepakat untuk membuat perguruan pencak silat bakti negara yang dalam kata arti berbakti kepada negara. Nah, setelah itu yang menjadi ketua lembaga Dewan Pendekar atau pendiri bakti negara adalah kakek saya yang bernama Bagus Made Rai Keplat. Oh, Pendiri pertama, kakek. Setelah nikah, kakek meninggal tahun 77, digantikan oleh ayah saya, Bagus Alit Dire, almarhum. Setelah di zaman aji saya, itu perguruan bakti negara niki fokus pada prestasi. Dan apa yang dilakukan oleh perguruan bakti negara ini sudah menorehkan prestasi, baik ini ke tingkat di daerah, baik itu tingkat di nasional, baik itu tingkat di internasional, sudah tembus. Dan banyak sudah prestasi yang diberikan kepada negara ataupun kepada Pulau Bali yang kita cintai. Dan memang dari itu PON selalu kita menjadi mendominasi di nasional. Setelah itu beberapa atlet-atlet kita, senior-senior kami itu tembus ke internasional. Contoh ada Made Wahyuni, contoh ada Mudro dari Muding, banyak juara nasional dan juara internasional sampai SEA Games. Lanjut, prestasi dijalankan dan selalu menjadi terdepan untuk prestasi khusus di pencak silat di bawah IPSI.
Selanjutnya, begitu meninggalnya ayah saya didaulat Untuk? melanjutkan sebagai ketua lembaga Dewan Pendekar Pusat Bakti Negara Bali. Karena itu adalah beban dan tanggung jawab keluarga, karena inilah perguruan yang memang benar-benar kita dari keluarga yang membuat, membesarkan, sekaligus perguruan inilah perguruan asli lahir dan berkembang di Bali, termasuk budaya Bali yang harus kita lestarikan. Jadi saya harus mau, sehingga dari ayah saya meninggal sampai sekarang saya menjadi ketua lembaga Dewan Pendekar Pusat PSPS Bakti Negara. Jadi apa yang saya lakukan, kembali ke pribadi, catatan pribadi saya, selama saya menjadi seorang bakti negara. Kapan saya menjadi seorang bakti negara? Sudah pasti dari saya lahir sudah menjadi seorang bakti negara, karena berada di keluarga bakti negara. Nah, kebetulan saya orang yang senang berlatih, adalah seorang anak waktu itu yang senang menimba ilmu, artinya untuk latihan silat. Ada mungkin beberapa saudara saya yang ikut aktif di dunia pencak silat ini, tapi juga banyak yang tidak. Kebetulan saya senang. Akhirnya prestasi saya dari SD itu jelas dari Porjar. Porjar, mengikuti Porjar dari SD, Astungkaro bisa mewakili kabupaten, Astungkaro bisa mewakili Bali di tingkat nasional Popnas. Setelah itu naik. SMA saya kelas 3 sudah saya bisa mewakili Bali Untuk? PON tahun 2000 di Surabaya. Saya itu untuk kelas J, jadi berat 90-95, dan bisa meraih juara 3. Tidak beruntung. Itu SMA loh, yang notabene senior, jauh lebih senior. Nah, setelah itu, setelah tamat SMA di perguruan, masuk saya di Pomnas, pertandingan antara mahasiswa, masuk juga sebagai juara 2. Lanjut terus, begitu ada kejuaraan nasional, saya lolos dan mewakili Bali di tingkat nasional. Sempat sebagai skuad pencak silat Indonesia dalam kejuaraan dunia pencak silat yang ada di Australia. Saya sudah melakukan TC sentralisasi di Jakarta hampir 1 tahun ya, 8 bulan lebih. Sudah dipanggil oleh PB pusat, di sana saya TC sentral, tinggal di sana, sudah menjadi tim inti skuad Indonesia. Ternyata nasib mengatakan beda. Kenapa itu? Pada saat itu ada latih tanding. Latih tanding, saya sparring partner biasa, terus tangan saya patah. Oh, Patah. dalam proses membela bangsa berarti ya? Nah, artinya sudah masuk tim, tapi akan dikirim itu ada istilahnya sparring partner. Ya, ya. Nah, dengan salah satu atlet dari Jawa Tengah yang sama-sama tim. Setelah itu patah tangan saya, otomatis tidak bisa saya untuk melanjutkan pertandingan ke pertandingan Australia. Jadi saya pulang, saya kembali. Itu. Oke, kita dapat poin itu ya. Nah, sekarang itu masa kecil lah ya. Nah, sekarang Anda posisi sebagai politisi yang hari ini bisa mempertahankan 2 kali posisi sebagai peraih suara terbesar dari Dapil Badung untuk DPRD provinsi. Ya, karena Anda yang terbesar itu pasti ini menarik. Sebenarnya strategi Anda tuh untuk merawat suara itu kayak apa sih? Konstituen itu banyak loh. Pertama, sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Badung, karena
dalam pemilu 2 kali berturut-turut 2019 dan 2024 saya sudah diberikan kepercayaan kepada seluruh masyarakat Badung. Terlebih lagi raihan prestasi 2019 dengan angka 111.741.000 dan sekarang 117.625 ini kan sangat luar biasa menurut saya. Nah, yang pertama dia mengucapkan terima kasih. Yang kedua, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga bukan sebagai manusia sempurna. Pasti ada kekurangan. Oke. Ya, dalam masa yang sekarang ini akan kita lakukan yang terbaik dengan segala kemampuan saya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Badung. Aspirasi masyarakat Badung akan saya tampung dan kita jembatani sehingga yang kurang dulu Astungkara kita bisa isi sekarang. Oke, kita dapat poin itu. Tapi begini Gus Bota ya, saya mungkin agak kurang menyenangkan pertanyaan saya ini. Sejumlah analis itu menyebut atau menilai perolehan suara Anda yang besar itu karena Anda ditopang oleh Ormas Baladika dan Laskar Bali. Bagaimana menanggapi sinisme itu? Ini memang benar adanya. Yang disampaikan ini memang fakta. Tidak bisa saya pungkiri, kekuatan besar ada yaitu di Baladika dan di Laskar Bali. Dan juga tidak kalah pentingnya, kekuatan saya juga ada di Bakti Negara. Itu salah satu basis yang bisa memberikan atau mempengaruhi untuk suara saya. Jadi begini, ya namanya ormas, sebetulnya kan mereka mempunyai badan hukum ya. Ya. Memang ada trauma negatif di masyarakat dengan kejadian-kejadian ataupun permasalahan-permasalahan yang sudah lewat. Nah, yang pertama kami lakukan untuk meredam itu semua, yaitu khususnya Niki, Baladika dan Laskar Bali sudah menyatakan diri untuk bersatu demi masyarakat Bali. Itu yang pertama kami lakukan, garanti, sehingga ke depan tidak akan ada terjadi hal-hal yang negatif. Itu garanti pertama yang kami lakukan. Sebentar, saya potong di sana. Apakah garansi yang Anda maksud itu adalah garansi bahwa antara dua ormas itu tidak akan benturan, mungkin misalnya? Ya, pasti. Garansi seperti itu yang kami lakukan pertama, sehingga kami jamin permasalahan tidak akan terjadi meluas. Itu yang pertama. Oke. Sehingga kalaupun ada permasalahan, kita selesaikan dengan damai dan baik-baik. Jangan sampai terjadi trauma itu lagi. Nah, itu yang pertama kami lakukan, sehingga kami bersepakat, sehingga membuat aliansi lagi, aliansi Bali Angwasanti, yang di bawahnya itu adalah anggotanya Laskar Bali dan Baladika. Kita membuat payung lagi. Itu yang pertama kami lakukan. Yang kedua, bagaimana kami untuk mengurangi ataupun stigma negatif tentang ormas ini. Salah satunya dengan cara saya maju di legislatif ini. Nah, dengan maju di legislatif ini, harapan saya bisa lebih berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena seorang Gus Bota itu seorang ketua ormas. Bahwa Gus Bota adalah seorang masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat. Barometernya kembali ke masyarakat Badung itu sendiri. Oke. Seumpama masyarakat Badung adalah juri. Contoh yang kami lakukan, begitu saya totalitas masuk ke dunia politik, saya adalah punya masyarakat, bukan punya golongan atau kelompok. Bukan punya dua ormas ini. Bukan. Artinya seorang Gus Bota. Anda ingin mengatakan sebenarnya, apa Anda ingin mengatakan Gus Bota itu sebenarnya milik masyarakat Badung dan masyarakat Bali? Iya. Tidak hanya milik ormas? Iya, itu maksud saya. Sehingga kalau memang sebagai masyarakat, sebagai juri, dia akan langsung
pada saat saya hadir di masyarakat, pasti akan ditanyakan. Saya tampil sendiri, inilah Gus Bota. Kalau memang diterima oleh masyarakat, pasti diterima. Dan Astung Karo, masyarakat sebagai jurinya. Pilihan kita kan tidak main-main. Apakah bisa diarahkan? Apakah bisa diintervensi masyarakat? Tidak bisa. Masyarakat Badung sudah jeli. Masyarakat Bali sudah jeli. Bagaimana menanggapi atau menilai seorang tokoh yang terjun ke masyarakat. Anda sebenarnya terganggu nggak sih awal-awal terjun politik dikaitkan dengan masa lalu begitu? Yang pertama saya sudah siap. Oh, Jujur ini ada cerita lucu. Pertama saya turun di politik praktis dan saya menyatakan diri saya harus totalitas. Apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat? Apa bisa yang saya berbuat untuk masyarakat? Saya turun di salah satu Banjar di Badung. Di belakang saya ada bisik-bisik. Apa ke orang Gus Bota aja nih deh. Pertama kali saya turun 2019 ya? Iya. Oh, oke. Pertama kali saya turun Simuk Ramo. Ada salah satu yang menyampaikan di belakang. Apa ya orang Gus Bota aja nih deh. Lah preman paling bisa nengke. Sing itu intimidasi. Oke, saya biarkan. Karena saya ingin menampilkan bagaimana diri saya. Saya ingin mempersembahkan bagaimana diri saya dinilailah oleh masyarakat. Itu paling pertama. Pasti yang akan ditanyakan atau stigma negatif itu masih menempel. Ya udah. Setelah itu dia sampaikan beberapa hal. Akhirnya mereka berbicara sendiri. Ternyata kini Gus Bota satu bagus. Polos. Oke pemirsa, kita dengarkan saudara. Polos. Ternyata aja bisa memunyi. Akhirnya bergulir deh. Tak 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 tak, tak bergulir. Setelah itu kita terima masyarakat di rumah terbuka bahwa saya dari awal ingin menyampaikan, saya ini turun ke masyarakat. Saya bukan milik satu kelompok ataupun ormas. Saya adalah milik masyarakat Badung dan Bali. Itu yang selalu saya pikir. Bagaimana saya merubah pemikiran orang. Kadang kan ada orang takut ketemu saya. Saya kira Gus Bota itu seperti ini, seperti ini. Saya langsung sampaikan. Ternyata Gus Bota kan baik, kayak gitu kan. Nah, akhirnya kalau memang masyarakat itu takut, tidak ada suara 111.000 awal, ya, okay. Tidak ada suara 117.000. Itu sudah pasti. Berarti kan intinya saya bisa diterima oleh masyarakat. Oke, kita dapat poin itu Gus Bota ya. Dengan suara 117.000 ya hari ini, atau katakanlah kita berkaca 2019 yang 111.000. Konstituen Anda itu kan sebenarnya sudah cukup untuk Anda tuh sebenarnya 2024 ya untuk ke RI. Kok enggak nyari ke RI aja sekalian? Begini, tentunya kembali yang sudah sering saya sampaikan, saya adalah petugas partai PDI Perjuangan. Jadi sudah barang tentu siap ditugaskan di mana saja, di tingkatan apa saja. Kalau kita menginginkan secara pribadi, menginginkan kan si A, B, C, tapi kembali itu adalah mutlak hak penuh daripada partai, yaitu Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya siap tunduk perintah beliau dimanapun dan tingkatannya apapun. Dan sekarang ini saya diberikan tugas sebagai calon DPRD Provinsi Bali. Saya sudah laksanakan dan Astung Karo bisa meningkat dari raihan sebelumnya. Ada keinginan mungkin mau ke DPR RI mungkin besok lusa 2029? Saya kembalikan ke induk partai. Seperti apa, saya selalu siap. Oke, kita dapat poin itu. Dengan suara sebesar itu, berarti kan orang bilang kalau diberikan kekuatan besar, tanggung jawabnya juga besar. Ya. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan suara yang sekian banyak?
suara katakanlah puluhan ribu saja, itu kan pasti aspirasi atau permintaan, kalau tidak adalah tuntutan itu kan banyak. Tapi Anda malah melewati itu, melompati itu, malah lebih besar. Gimana Anda bisa mempertanggungjawabkan itu? Kalau mempertanggungjawabkan, pasti tidak akan semua bisa kita lakukan. Tapi saya akan lakukan dengan terbaik dari apa yang saya bisa. Contohnya, mengawal aspirasi daripada masyarakat Badung, menyalurkan aspirasi, dan yang tidak terkalah penting adalah selalu ada di tengah masyarakat. Baik itu keadaan apapun, contoh yang sudah kami lakukan waktu pandemi COVID. Oke. Waktu pandemi COVID itu, kalau tidak salah, dari tahun 2021 ya, 20. 20, 21, 22, saya konsisten. Saya konsisten turun ke masyarakat, meskipun kecil, beras yang kita berikan ke masyarakat. Dan itu murni instruksi daripada perintah Ibu Megawati pada saat itu, sebagai kader, legislatif, eksekutif, agar turun bersama masyarakat, membantu masyarakat dalam pandemi COVID. Oh, iya. Itu kita inisiasi, jadi gaji yang kita sisihkan. Gaji yang kita sisihkan untuk membeli beras. Waktu itu saya dan istri dan ada senior kami dari DPR RI yang ikut. Jadi DPR RI berapa beras, saya pribadi berapa beras, istri berapa beras, kita kumpulkan, kita berikan di desa-desa ataupun Banjar ataupun tempat-tempat yang kiranya memerlukan pada saat itu. Jadi itu konsisten kita lakukan, meskipun kecil tapi kita berbuat dan selalu ada di tengah masyarakat, karena itu adalah instruksi daripada Ibu Ketua Umum. Selalu kami mengikuti petunjuk dan instruksi beliau. Itu kalau pada saat turun itu berdasarkan apa Anda turun? Apakah berdasarkan permintaan atau basis data? Oh, ini konstituen saya banyak di sini nih. Konstituen itu nggak usah dibantu, apa seperti itu? Tidak ada istilah seperti itu, karena saya sudah dilantik pada saat itu sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, Dapil Kabupaten Badung. Jadi yang jelas saya adalah milik masyarakat Badung berdasarkan data, satu, kedua berdasarkan permintaan, dan itu acak. Oh, random ya? Random, dan kita pastikan yang memerlukan dulu. Artinya disabilitas, pada saat itu kan ekonomi lagi Ya. susah, ada yang sakit menahun, yang tidak bisa bangun sekali. Kita berikan di umum, setelah itu kita langsung berikan ke rumah-rumah. Kita cobalah, meskipun itu kecil, tapi lumayan besar pengaruhnya pada saat itu. Bahkan di Kuta yang notabene daerah pariwisata diminta kita. Oke, kita dapat Gus Bota. Silakan diminum dulu. Sepertinya topiknya sudah mulai. Harusnya saya yang menyebut. Silakan Pak Gus minum. Sepertinya saya yang harus itu. Oke, itu tadi kita sudah bicara, ngobrol atau diskusi tentang kepribadian Anda. Nah, sekarang kita balik lagi ke posisi Anda sebagai politisi. Hasil riset kami di media sosial, nama Anda itu sudah mulai digaung-gaungkan untuk masuk dalam bursa kandidasi atau bakal calon Bupati Badung untuk 2024 dari internal PDI Perjuangan. Gimana Anda menanggapi itu? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik itu dari penilaian Pak Gus. Dan yang jelas, kembali saya sampaikan, saya sebagai petugas partai sudah barang tentu akan selalu mengikuti perintah daripada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampai saat sekarang belum ada proses untuk kaitannya tentang
Pilkada Badung. Jadi saya tegaskan di sini, untuk masalah pilkada, saya adalah petugas partai, sudah barang tentu siap untuk mengamankan perintah dan siapapun yang direkomendasikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tadi dari jawaban itu kalau kami nilai itu masih 50-50 ya. Sebagai Anda pribadi, tadi Anda bilang ingin ada keinginan untuk sebagai bakti negara, lantas juga untuk masyarakat Badung. Sekiranya memang ada aspirasi itu menguat, posisi Anda bagaimana? Kalau posisi saya sekarang masih DPRD provinsi, Pak Gus. Intinya kembali seperti yang saya sampaikan tadi, semua kuasa ada di Ibu Ketua Umum. Sebagai petugas partai selalu siap. Ini seperti itu. Oke, sepertinya Anda bertahan untuk tidak menjawab itu secara lugas. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang begini, Sobat. Salah satu isu pula yang kami tangkap di media sosial itu adalah Anda ini bukan orang asli Badung. Karena Anda sebelumnya orang Denpasar. Kita bicara asal-usul ya. Yang ya kalau ibarat pemain sepak bola dinaturalisasi ke Badung. Nah, saya ingin minta tanggapan Anda kayak apa tuh? Begini bagus. Inilah dinamika politik. Dinamika politik bagi sebagian mungkin tanda kutip yang tidak suka oleh saya pasti akan mencari-cari. Itu menurut saya normal. Tapi bagi sebagian besar atau konstituen yang sudah memberikan hak pilihan kepada saya, itu tidak menjadi masalah. Nah, dalam kata arti, kalau kita melihat dari sudut pandang yang seperti itu, berarti itu sama dengan mengkotak-kotakkan daripada pemikiran atau diskriminasi. Nah, sekarang kan kita kembalikan ke masyarakat. Contoh 2 kali loh. Kalau kita lihat 2019 dengan raihan suara 111.741 dari pemilih yang memilih pada saat itu menggunakan hak pilih, itu di angka 300.000 kurang, sama dengan yang memberikan hak pilih kepada saya hampir 36% masyarakat Badung. Berarti 36% itu Anda borong sendiri berarti? Iya. Oke. Milih saya. Berarti yang dilihat itulah figur. Figur yang dilihat oleh masyarakat. Kembali saya sampaikan bahwa juri itu adalah masyarakat Badung. Masyarakat Badung itu sudah melek siapa yang berbuat, siapa yang selalu hadir di masyarakat, pasti itu yang dipilih. Jadi kita bisa melihatnya dari kacamata mana. Kalau dari kacamata itu, ya jelas berarti diskriminatif. Itu sama dengan menjatuhkan saya. Tapi kalau kita lihat dari hasil suara, itu kan jelas sah suara. Ya. Berarti seperti itu, sebanyak itu yang memberikan pilihan pada saya. Lanjut sekarang di 2024 ini, ternyata bisa naik lagi. Berarti kan lebih ada yang suka dan memberikan dukungannya kepada saya. Berarti masyarakat itu melihat dari sudut pandang ketokohan Atau figur itu sendiri. Figur itu sendiri, siapa yang sering hadir di masyarakat, siapa yang bisa membantu, mengayomi dan sebagainya. Kalau dilihat figur, saya rasa masyarakat sudah melakukan pilihannya sehingga naik dari 2019. ya. Oke, kita dapat poin itu. Media sosial itu kan sarana kontrol ya, sarana kontrol termasuk hal-hal, bahkan orang bilang di Indonesia tuh netizen atau warganet tuh maha benar, kan begitu ya. Kalau Anda sendiri posisinya melihat suara-suara sumbang seperti itu sebagai politisi itu kayak apa sih? Terganggu misalnya atau
ya itu biarin aja deh, bunga-bunga demokrasi mungkin. Ya, kalau menurut saya itulah sama yang seperti Pak Gus bilang, itulah bunga demokrasi. Tidak ada demokrasi itu yang sempurna. Cuma rokok aja yang sempurna. Ya, sempurna. Sempurna. Pasti ada dinamika-dinamika. Menurut saya itulah acuan, semangat bahwa kita tidak sempurna. Bagaimana kita kritik, saran dan sebagainya, itu kita pakai motivasi. Bagaimana untuk mengukur diri, bagaimana untuk menyeimbangkan diri, biar tidak kita merasa overconfident. Menurut saya tidak ada masalah. Saya akan terus berjalan, itu sebagai bahan motivasi untuk diri saya. Oke, kita dapat poin itu. Balik lagi, saya ingin agak spesifik ke Pilkada Badung ya. Ini ada anomali, di satu sisi Anda itu dapat suara besar, tapi di sisi lain masih juga banyak yang mempersoalkan latar belakang Anda sebelumnya. Nah, saya lihat ada satu titik. Jika misalnya Anda diberi kesempatan oleh partai dalam hal ini untuk mengabdi di eksekutif, apa jaminan Anda bahwa trauma masa lalu masyarakat itu tidak akan terulang ketika Anda diberi kepercayaan? Begini Pak Gus, dalam kata arti bergaya preman, kayak itu maksudnya Pak Gus ya? Ya saya aman lah. Ya, saya tahu. Saya tahu itu maksud Pak Gus. Jadi kembali dari tahun 2019 saya sudah terpilih dan saya sudah menjadi anggota dewan. 5 tahun track record itu saya lakukan sampai tahun 2024 seperti ini. Apakah pernah saya melakukan kejahatan? Apakah pernah kejahatan itu terjadi yang menjadi efek negatif masyarakat kepada ormas itu ataupun kepada pribadi saya? Silakan dicek. Apa ten Gus Botaton cek mantap nak itu istilahnya. Ya itu kan bisa dilihat dari track record. Ada istilah mengatakan seburuk apapun masa lalu orang, masa depan siapapun manusia itu masih putih bersih. Karena masa depan seseorang tidak akan ada yang tahu. Jadi kalau menurut saya bisa dicek dari track record lah selama kami menjabat. Apakah memang benar gaya saya seperti yang disampaikan tadi, preman, ngai huru hara, itu menajal, silahkan. Kalau memang ada track record seperti itu, sudah pasti tidak ada suara 117 sekarang. Mungkin menurun ya? 10.000 mungkin. Berarti kan track record ini yang harus, inilah sikap saya yang saya lakukan. Begitu saya konsen turun ke masyarakat, kembali saya sampaikan, saya adalah bagian daripada masyarakat. Saya adalah punya atau milik masyarakat Badung dan Bali. Dan berhasil. Apa Anda sebenarnya ingin mengatakan silahkan dinilai buruk, tapi kita bicara data dan fakta. Fakta. Realita. Diukurnya dari apa? Dari saya menjabat 2019 sampai sekarang. Itu kan 5 tahun. Kalau memang Gus Bota itu jelek, tidak mungkin ada suara 117. Oke, kita dapat poin itu. Nah, sekarang sebagai politisi, ini banyak teman-teman juga nih ya. Saya mewakili teman-teman wartawan ya, nih ya katakan ya, dari teman-teman media. Anda itu dikenal irit bicara. Padahal politisi itu biasanya kan banyak bicara. Apa latar belakang Anda bersikap seperti itu? Begini, sebetulnya saya tidak irit bicara. Tapi kan ada yang harus kita sampaikan. Ada juga tergantung permintaan sebetulnya. Contoh, waktu pandemi COVID saya gak nengok media. Tetap begitu ada yang ditanyakan, saya jawab. Menurut saya seperti itu. Dan kalau teman-teman media itu, mereka pasti komunikasi dengan saya terima. Artinya kita lakukan komunikasi yang baik. Dan contohnya, sekarang ini saya melakukan podcast. Kan bukan irit bicara. Mungkin eksklusif ya. Tapi irit bicara.
Berarti nggak ada tuh, berarti nggak Nggak benar ada. tuh ya. Dan saya yakin teman-teman media juga sama, tidak ada seperti itu. Oke, kita dapat poin itu. Saya masih punya satu stok, dan ini sepertinya agak sensitif. Ini satu pertanyaan terakhir yang saya sebenarnya agak memberanikan diri untuk bertanya ini sebenarnya. Mudah-mudahan responnya bagus ya. Dalam konteks di politik, Anda ini bisa dikatakan anak baru di PDI Perjuangan. Ya, new kids on the block lah ya. Tapi pada saat yang sama, justru anak baru ini itu bisa meroket, ya. Dan ya namanya orang yang begini ini kan sangat potensial dianggap menjadi ancaman, baik orang yang senior maupun yang akan yang junior lah, yang junior. Atau bisa dikatakan Anda itu rentan dijadikan musuh bersama loh, di eksternal maupun internal, khususnya dalam konteks kandidasi nanti. Saya minta tanggapan Anda kayak apa? Kalau menurut saya, Pak Gus, setiap orang ada zamannya. Kalau di sekarang ini, tidak saya pungkiri, pasti bagi orang yang berkepentingan sama, pasti dia akan menganggap saya sebagai musuh dalam konteks politik. Ya. Tapi saya yang meyakini adalah saudara saya, nyama saya adalah Kramo Badung, Kramo Bali. Jadi kalau sudah saya menganggap itu semua saudara, masa terus-terusan kita dipakai sebagai musuh bersama? Beda lagi. Saya akan berbuat terbaik menurut diri saya, berbuat baik. Tapi kalau tidak bisa diajak berbuat baik, ya bagaimana? Beda lagi ceritanya. Nah, beda itu kayak apa tuh? Artinya ya kita perlu diskusi lah. Perlu ketemu lah dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan saya. Saya tuh lebih senang kalau ada yang tidak sepaham. Ayo kita berbicara, kita diskusi. Apa yang Sebentar, saya menjadi? potong di sana. Itu poin menarik ya. Anda tadi mengatakan kalau misalnya tidak sepaham, ayo bertemu. Anda punya data atau konkret enggak bahwa hal itu Anda lakukan sebelumnya? Pasti ada. Oke. Contoh dalam berkontestasi politik kemarin. Ya. Dalam satu dapil, pasti ada teman dan lawan. Ya. Dalam kata kutip, lawan politik pada saat berkontestasi di internal. Ya setelah itu kita berkontestasi di pileg kemarin, pasti dari pendukung sama pendukung pasti kan tidak harmonis. Ya, ya. Tapi satu hal yang saya lakukan, berkomunikasi. Karena PDI Perjuangan Badung harus kompak. Siapapun nanti yang ditugaskan oleh Ibu Megawati, saya jamin PDI Perjuangan Badung kompak untuk memenangkan PDI Perjuangan. Itu yang saya lakukan. Dengan teman-teman yang dulu yang ajak berkontestasi, yang ketemu. Ayo sudah, kita sekarang sudah selesai pileg. Mari kita berpikir bersatu memenangkan PDI Perjuangan Badung dalam pilkada yang akan datang. Itu sudah saya lakukan seperti itu. Nah, saya masih penasaran nih, Gus Bataya. Tambah satu pertanyaan lagi ya. Ini masih Boleh. penasaran nih. Boleh dibocorin dikit nggak sih di internal PDI Perjuangan Badung itu untuk kandidasinya tuh? Kan belakangan kita dengar tuh ada si A, ada si B, ya termasuk Anda juga mulai rame tuh. Gimana tuh? Bocorin dikit dong. Kalau yang muncul ya, itu kan ada Pak Made Dator sebagai senior partai. Itu ada Agung Anom Gumanti sebagai ketua fraksi. Ada juga muncul mungkin saya. Ya, bukan mungkin, itu kan sudah pasti tuh. Begitu ya. Ya dia seperti itu kan aspirasi dari masyarakat. Oke. Kita di partai belum melakukan itu. Seperti yang saya sampaikan, kembali ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung. Emang belum ada nih Belum. penjaringannya? Belum. Nanti dikomandoi oleh Bapak Ketua DPC, Oh. Pak
Pak Nyoman Giri Prasto, kalau tidak salah bulan Mei. Nanti kita serahkan, sudah barang tentu Pak Giri tahu yang terbaik yang bisa menggantikan beliau. Jadi yang pertama, khusus di PDI Perjuangan Kabupaten Badung, kita harus kompak. Itu Anda bilang bulan Mei, ini nambah lagi nih, saya tadi belum tuntas tuh. Sedangkan kalau bicara timeline itu, kan pembukaan bulan Agustus tuh, ya kan? September penetapan calonnya. Kalau bicara di kandidat lain, artinya di warna yang berbeda, itu kan sudah gencar dari awal. Menurut Anda tidak terlambat PDI Perjuangan? Nah, Diem-dieman kayak begini itu? kembali saya sampaikan, kenapa saya bilang itu menurut saya itu tidak lambat, karena kembali saya sampaikan PDI Perjuangan Kabupaten Badung kompak dan sulit. Kapanpun digas dia akan siap. Kalau menurut saya, meskipun ada teman kita yang di sebelah ya, koar-koar dan sebagainya, karena belum ada aja calon dari PDI Perjuangan. Kalau sudah ada yang ditentukan, saya yakin pasti akan seru. Tunggu aja. Berarti kalau pakai kata tunggu, Anda sebenarnya sedang meminta kami untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Pas. Oke, demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Gus Bota. Tadi kan mungkin jika ada yang bertanya, ternyata saya juga baru tahu dari nama beliau Bagus Ali Sucipta itu ternyata jadi nama Gus Bota tuh ceritanya seperti itu. Ya, demikian pemirsa, banyak juga tadi kisah di balik layar atau di panggung belakang bagaimana perjalanan seorang Gus Bota dan juga bagaimana masa lalunya yang menjadi sasaran atau amunisi di media sosial untuk mendiskreditkan seorang Gus Bota. Oke Gus Bota, matur suwun semua pembangga. Terima kasih Pak Gus. Ya, atas waktunya. Bincang-bincangnya sangat menarik. Nanti kita sambung lagi ya. Oh ya, oke, terima kasih sekali kalau gitu. Terima kasih masyarakat. Selamat pemirsa. Oke, terima kasih Gus Bota. Ya. Oke sih. Ya. Oke sih.